Yang disantetnya itu apakah termasuk mati syahid apa enggak? Kalau seseorang dizolimin, meninggal dalam keadaan terzolimi, itu masih syahid. Wanita melahirkan, meninggal itu masih mati syahid. Karena kan jihad untuk mengeluarkan ciptaan Allah ke bumi, kemudian dia meninggal, itu syahid juga. Makanya kalau ada terjadi kuntilanak itu bisa jadi fitnah itu sebenarnya. Yang penting ikhlas seorang istri itu pasti mati syahid. Bagi yang sakit berjihadnya itu adalah dengan sabar. Dengan sabar menerima apa yang dirasakannya itu dengan penyakitnya itu. Nah, dengan bersabar ini itu naik itu. Maka itulah masuk jihad fisabilillah, karena sabar itu menerima. Nanti juga kalau Allah sudah berkehendak sembuh sebenarnya. Cuman harus bersabar, jangan putus asa. Seperti itu. Bagi yang sakit cara jihadnya itu harus bersabar. Dan bagi perempuan dia harus melayani suaminya, makannya, itu juga jihadnya seorang wanita. Ada pelajaran Islam yang mengakui ma'rifatullah, berarti kan sudah tinggi ilmunya. Kalau sudah ma'rifatullah pasti tinggi. Tapi dan itu bertemu dengan Pak Ustadz sendiri. Sholat itu tidak perlu sholat katanya. Karena kita sudah bersama Allah. Pemahaman dia. Sekarang kalau misalkan sekarang itu ngikutin pemahaman dia sendiri, tidak sholat, berarti masjid akan sepi, Ka'bah pun akan sepi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam jumpa kembali pemirsa dengan saya Mang Agus, pesan di balik misteri. Pemirsa, saya sudah ditemani bersama Ustadz Ridwan Barsa yang kali ini kita akan membahas tentang jihad. Sebelum dikupas oleh Ustadz, kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Pak Ustadz? Alhamdulillah sehat. Pak Ustadz, banyak ini teman-teman kita atau pemirsa bertanya mengenai tentang jihad Pak Ustadz. Ya. Silakan Ustadz dikupas. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Para sahabatku sekalian, pesan di balik misteri dimanapun berada, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga salawat serta salam senantiasa selalu tercurah kepada baginda Nabi kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan kali ini adalah ada request dari netizen, dari sahabat kita pesan di balik misteri, tolong minta dikupas tentang masalah jihad. Nah, oleh karena itu saya akan kupas tentang jihad ini secara keseluruhan, jadi tidak satu-satu biar paham semuanya tentang jihad. Jihad ini terbagi dua bagian, Mas. Ada jihad fi sabilillah, dan ada jihad fi sabi syaitan. Nah, atau khuruz. Jihad ini adalah berjuang artinya, atau khuruz. Khuruz itu kharaja artinya adalah keluar. Nah, khuruz fi sabilillah, ada juga khuruz fi sabi syaitan. Sama saja ya, satu diawali dengan jihad artinya berjuang di jalan Allah dan juga di jalan setan. Dan juga khuruz keluar di jalan Allah juga bisa jadi di jalan setan. Nah, untuk mengetahui apakah kita nih kehidupan kita setelah melangkahkan kaki dari rumah atau dengan berzikir itu sebenarnya sudah termasuk jihad.
sudah termasuk jihad gitu ya. Nah, untuk mengetahui kita apakah di jalan setan atau di jalan Allah, sekarang saya akan kupas tentang masalah jihad fi sabilillah. Karena jihad fi sabilillah setan itu mudah, tinggal sebaliknya gitu. Jadi saya akan kupas tentang jihad fi sabilillah. Seseorang yang berjihad di jalan Allah dengan punya niat untuk berjuang di jalan Allah, maka itu akan mengangkat suatu kekuatan atau kesemangatan untuk melakukan hal tersebut gitu ya. Dan itu otomatis dia akan berani gitu, karena sudah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sebelum melangkah lebih jauh, maka sebelum berjihad kita harus punya bekal dulu. Nah, ini bekal pun ada dua, ada yang jihad dengan kekuatan standar, ada yang jihad dengan menggunakan ridho Allah Subhanahu wa taala. Dua-duanya ridho Allah ya, cuma ada kekuatan standar yang sudah ada, dan juga ada jihad berperang di jalan Allah, misalkan melawan musuh yang itu membutuhkan karomah dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Maka di sini kita kupas. Mungkin yang pertama, klimaksnya nanti yang akan saya bongkar terakhir ya. Ini kita berjihad untuk hal yang goib dulu. Jadi jihad fisabilillah bisa melumpuhkan hal-hal yang goib. Nah, contoh misalkan ada pohon yang angker. Nah, ini cara untuk memusnahkan pohon yang angker itu. Tidak ada manusia yang bisa melumpuhkan pohon yang bercampur dengan hal goib. Misalkan pohon itu ditebang, orangnya pingsan, bahkan sampai ada yang meninggal. Nah, sebelum melakukan salah satu penebangan pohon itu, maka kita harus jelas tujuannya itu, kita ke sana harus jelas. Kalau misalkan pohon itu memang dibuat mistik atau dijadikan Tuhan bagi mereka, atau berbuat syirik, dijadikan berhala, meminta rezeki ke pohon, kemudian memakai sesajian, dan juga intinya itu dipertuhan atau mengakui ada gitu ya, mengakui ada kekuatan di dalam pohon itu. Nah, maka jelas bahwa kita berangkat ke sana itu adalah untuk menghancurkan berhala itu. Karena kalau tidak, banyak masyarakat yang akan jatuh keyakinannya ke pohon itu. Nah, maka itu masuklah namanya jihad fi sabilillah. Kita niatnya jihad fi sabilillah tanpa mengharapkan uang dan lain sebagainya. Kalau misalkan ada yang bilang tebang pohon itu saya kasih 4 miliar, nah itu nggak usah ditanggepin, karena itu akan melemahkan jihad kita. Nanti bukan fi sabilillah tapi malah jadi bisa karena ada uangnya, bisa syaitan. Nah, setelah selesai kita yakin kita jihad di jalan Allah untuk mengembalikan umat itu ke jalan Allah, maka baru berangkat. Berarti jelas tujuannya kita jihad fi sabilillah. Nah, setelah berangkat itu, maka berikan pengetahuan kepada masyarakat setempat bahwa ini akan menggugurkan keimanan ketakwaan kita. Nah, itu ya, karena berbuat itu otomatis syirik bertambahnya rukun iman kita menjadi 7. Karena beriman itu kan al-imanu atas satu kebenaran yang dipercayainya, dia menganggap bahwa itu kebenaran, kemudian dipercayainya, maka jatuhlah namanya diyakini, yang artinya diimanin. Berarti bertambah jadi 7, itulah terjadi syirik itu. Maka setelah jelas kita niatnya jihad fisabilillah, goib yang ada di tempat itu menjadi urusan Allah. Itu maka insya Allah dengan menebangnya siapapun juga, kalau sudah seperti itu tinggal berangkat tebang, tidak akan terjadi apa-apa. Jadi jangan mikirin jinnya, karena itu sudah urusan Allah. Kita cuma bertugas ngurusi umatnya supaya watawasau bil haq, watawasau bis sabr, memberikan pengetahuan supaya kembali ke jalan Allah. Urusan itu sebenarnya pohon itu tidak dibacain juga, tidak apa, tinggal tebang nggak jadi masalah. Karena itu dengan kitanya berangkat jihad di jalan waktu itu, Allah sudah pasti mengurung si jinnya itu. Caranya seperti itu, jangan main nyelonong gitu. Kalau main nyelonong dengan kesombongan, walaupun ilmunya, ingat iblis itu lebih tinggi ilmunya. Gampang kalau cuman ada kesombongan dikit aja udah pasti gampang untuk melumpuhkan orang yang memiliki ilmu itu.
Nah, yang kedua berikut misalkan pohon yang menghalangi jalan. Pohon itu menghalangi jalan karena jalan itu mau dibuat misalkan jalan tol. Nah, di bulldozer bengkok, di apapun bengkok. Nah, kemudian Anda minta pertolongan dari kontraktornya. Siapa yang bisa misalkan disayembarain. Nah, sama itu pun harus dengan karena Allah. Kita tanya dulu, jangan main sembarang ditebang. Tanya dulu orangnya bahwa pohon ini terletak, ada yang memilikinya, ada yang diamanahkan oleh Allah, yaitu pemilik tanah ini. Tanah ini kesabat dengan tol. Nah, tanya dulu bahwa si yang pemilik tanah ini sudah selesai belum, gitu. Kalau misalkan si tanah ini ternyata masih sangkut pautnya, belum dilunasin, bisa jadi hatinya nggak rela. Setelah itu dia berdoa, namanya kan terzalimi itu. Nah, sebaik apapun kita memasrahkan sama Allah, syariatnya belum, syariat Islamnya belum putus. Belum dapet, jangan main tebang, bahaya yang begitu tuh. Gitu. Jihad fisabilillahnya akan cacat gitu. Tapi kalau ternyata sudah Pak, saya sudah ikhlas. Nah, si pemilik tanah tuh. Nah, barulah kita sudah ridho semuanya, baru kita niat jihad fisabilillah, dan itu tidak akan terjadi apa, tinggal tebang. Kalau mau pakai bacaan ya baca aja, si pohonnya ditebak, ya Allah niat saya menghilangkan kemusyrikan karena Engkau lillahi ta'ala. Saya mohon izin ya Allah, pohon ini akan ditebang. Udah bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, Allahu akbar, tebang, selesai, tidak akan terjadi apa-apa. Tidak usah memikirkan makhluk halusnya. Karena itu sudah tanggung jawab Allah, nanti kita mah nggak bakalan bisa. Dan itu otomatis seperti itu. Nah, itu dari segi hal yang gaib. Yang kedua sekarang merujuk kepada yang pekarangan atau satu pesantren atau satu rumah yang dihuni, kemudian orang itu takut ya karena rumah itu angker gitu ya. Nah, sekarang misalkan ada seseorang yang beli rumah, kemudian dia merasa terganggu, berarti rumah itu harus diruqyah. Sama juga, kita niat dari rumah itu harus niatnya jihad fi sabilillah. Ini untuk hal-hal yang gaib ya. Kenapa? Orang ini yang membelinya ini merasa dirugikan dan dia minta tolong, dan jangan melihat upah. Jangan melihat kalau dia ngupahin, jangan dilihat. Karena itu salah satu tipu daya iblis untuk merontokkan itu. Nanti kalau kita misalkan itu mau difungsikan, misalkan satu pesantren kosong dikarenakan diganggu oleh makhluk halus. Nah, ternyata si yang pemilik ini ingin mengaktifkannya si pesantren ini. Kita jangan memikirkan hal gaibnya, tapi jihad fisabilillah semuanya setuju mau dibangun, tinggal bangun aja. Masjidnya tinggal isi marbotnya, azan aja, aktivitas seperti biasa. Nggak usah berpikirin masalah jinnya. Dia sudah tidak akan berfungsi kalau kita betul-betul berjihad di jalan Allah. Jadi untuk menutup gerak jin ini cukup dengan jihad fisabilillah, itu udah nggak bakalan bisa apa-apa. Dan jihad fisabilillah itu kalau kata kasarnya mati pun syahid. Makanya kalau orang itu kalau sudah berjihad justru bergontok-gontokan pingin gitu. Karena dalam kematian itu pasti akan surga gitu kalau jihad itu. Yang penting betul-betul syariat Islamnya lurus, mantap, tinggal berangkat. Dan yang sudah terjadi, yang sudah saya alamin, tidak terjadi apa-apa. Karena Allah langsung menangani itu semua. Yang penting syariat kitanya sudah betul dilakukan untuk watawasabil haknya, watawasabil sobrnya, dan membangun ibadah dan lain sebagainya. Itu rahasia-rahasia yang harus dilakukan oleh seorang muslim untuk menghilangkan hal-hal yang gaib, yaitu harus melangkah di rumah dengan karena Allah atau jihad fisabilillah tanpa dipengaruhi oleh hal-hal duniawi. Pasti mulus dan semua orang pasti akan bisa. Yang penting hatinya itu. Jangan nanti saya kasih Pak 2 miliar, wah gara-gara 2 miliar itu dia berangkat, wah gak ada apa-apa, wah langsung ruqyah, pas pulang bisa sakit, bisa meninggal karena ada kesalahan dalam mengerjakan syariat Islamnya. Nah, yang saya jalankan itu seperti itu. Jadi tidak ada pengaruh apa-apa. Karena ada yang bilang
harus hati-hati juga. Ada katanya di Jawa Timur tuh menebang pohon, seorang ustadz juga, akhirnya pas ketika ditebang pulang dia meninggal. Jangan kan di Jawa Timur, di Jawa Barat juga ada. Kemungkinan dia menggunakan ilmunya tanpa ada dasar yang jelas. Tapi kalau dasarnya jelas, jihad fi sabilillah pasti akan menang. Itu dari hal yang gaib. Sekarang dari hal yang biasa ya. Suami yang keluar mencari nafkah buat anak istrinya itu pun harus niat jihad fisabilillah. Jadi walaupun ada apapun juga di jalan dan jihad fisabilillah, nyari rezeki yang halal untuk anak istrinya, ketika terjadi ada kematian dia syahid juga. Itu karena mencari nafkah itu kan perintah Allah. Bertebaranlah kamu di muka bumi ini, cari rezekiku yang halal. Nah, ingat carinya yang halal. Kalau nanti nyari yang haram, terbalik nanti bukan jihad fisabilillah tapi jihad fi sabi syaitan. Nah, kemudian selanjutnya jihad yang kesimpulannya untuk bekal dulu ya, untuk bekal. Yaitu yang paling berat adalah jihad melawan hawa nafsu kita sendiri. Nah, ini yang paling harus kita konsen. Makanya Pak Ustadz ngasih pelajaran kepada sahabat sekalian pesan di balik misteri yang sudah pada masuk dan belajar, diingatkan ya bahwa satu, kita harus punya pegangan atau harus punya ilmu. Karena tanpa ilmu kita tidak bisa berjalan, karena manusia itu la haula wala quwata, tidak punya daya dan kekuatan melainkan pertolongan Allah. Nah, oleh karena itu supaya Allah mau menolong kita, nah kita pun harus jelas di dunia ini. Maka yang sudah dikasih zikir kolbunya, diamalkan zikir kolbunya, semata-mata mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadikan 1 detik jadi ibadah dan jangan berbuat dosa meskipun 1 detik. Nah, itu pun masuk jihad fi sabilillah. Nanti dengan jihad fi sabilillah itu rutin ya, sehari semalam 2 hari, maka zikir kolbunya akan menjadi pakaian ketakwaan kita sendiri, yakni mendarah daging di ujung rambut sampai telapak kaki. Suatu saat ada bahaya atau apapun yang menimpa diri kita, maka zikir kolbunya itu bisa digunakan. Dengan sambil tahan napas baca 1 kali, itu Allah sudah seketika ada bersama kita. Ataupun ini nggak putus, bagi yang putus-putus zikir kolbunya, itu cukup dengan tahan napas. Kalau misalkan Allah, cukup dengan tahan napas baca 7 kali, maka Allah seketika itu ada bersama kita untuk melindungi apa yang bisa mengakibatkan kita menjadi celaka. Nah, kalau misalkan zikir kolbunya Al-Fatihah, cukup tahan napas baca 1 kali, maka Allah langsung seketika bersama kita. Tapi kalau tidak putus-putus zikir kolbunya bagus gitu ya, rutin, minimal tertidur bangun baca lagi, itu tanpa tahan napas pun Allah sudah bersamanya, seperti itu. Tapi kalau putus-putus, misalkan nih lagi ngobrol putus, kemana itu putus, jadi tidak hubungan sama Allahnya masih terputus-putus lah, tidak langgeng seperti benang gitu ya, benangnya masih putus-putus. Nah, itu panggil Allahnya dengan gunakan zikir kolbunya, maka zikir kolbu itu bisa berfungsi untuk menolong kita, untuk bekal kita berjihad gitu ya, di jalan Allah, untuk menahan hawa nafsu kita supaya tidak keluar. Insya Allah kita akan jadi tawadu. Nah, itu adalah fungsi yang paling fatal, adalah berjihad melawan hawa nafsu kita. Karena di kita tuh ada nafsu lawamah yang merugikan diri kita, dan juga amarah juga sama itu. Lawamah bisa menjadikan penyesalan kita, amarah juga sama gitu ya, akan penyesalan juga dan merugikan diri kita. Nafsu mutmainah yang akan menguntungkan kita, yaitu nafsu ingin beribadah, berbuat baik yang betul-betul mengarah ke sana. Nah, kemudian membangkitkan suasana ibadah supaya naik. Bagaimana ya Pak Ustadz ya? Saya tuh sholat tuh kok begini. Nah, sekarang begini, kalau misalkan Allah memerintahkan bahwa seperti yang terjadi kemarin di Palestina itu sudah jelas dizolimi ya oleh Israel, itu dizolimi. Maka putaran yang dizolimi ini insya Allah semuanya akan mati syahid, karena dia membela dirinya. Itu yang ada yang meninggal dengan tersenyum dan lain sebagainya. Nah, ini adalah namanya jihad nih.
kalau misalkan diperintah kita Mang Agus, misalkan Mang Agus, otomatis perintah jihad dari Allah itu kan itu berangkat ke Palestina, jihad fisabilillah, pasti pada mau berangkat. Karena hilangnya nyawa itu justru malah suatu kebanggaan karena akan surga. Karena mati syahid itu nggak dihisap. Jaminan gitu ya. Iya, jaminannya. Maka dari zaman Rasulullah pun kalau udah teriakan Rasulullah, jihad fisabilillah, udah pada berani pasti. Udah nggak memandang peluru, nggak memandang rudal. Justru kematian itu salah satu kebanggaan. Kebanggaan karena dibangga-banggakan oleh Allah. Hadiahnya adalah surga. Nah, itu masuk jihad fisabilillah. Nah, ada lagi, kenapa bisa seperti itu jihad yang mengandalkan tenaga seadanya gitu ya. Nah, ada lagi yang jihad fisabilillah yang berhasil dengan menekan hawa nafsunya. Dengan zikir kolbunya itu Allah ridho, misalkan zikir kolbunya Al-Fatihah. Akhirnya Allah meridhoi memberikan Al-Fatihah itu beserta karomahnya. Nah, ini beda nih, jihadnya ini akan sempurna. Jadi kalau misalkan Al-Fatihahnya itu bisa untuk melumpuhkan musuh dan lain sebagainya seperti orang tua dulu kita. Karena kenapa? Makanya ada pertanyaan seperti ini. Akhir zaman, nah mudah-mudahan tidak terjadi zaman kita ya. Tapi kalau terjadi di zaman kita nih, terjadi perang seperti halnya di Palestina, maka kita gunakan tata cara orang tua kita terdahulu. Kita gunakan betul-betul maqam Rasulullah. Karena yang dihadapan oleh kita itu adalah rudal nuklir. Nah, kita tuh butuh selamat dari situ, maka zikir kolbunya ini harus dimatangkan. Paham nggak? Paham. Zikir kolbunya ini harus dimatangkan. Nanti zikir kolbunya ini bisa melindungi diri dan insya Allah. Kenapa? Karena kalau kita mau memakmurkan Islam, cuman berbekal standar saja, ya pasti gugur. Gugur di medan perang dan kita akan pasti meninggal. Insya Allah meninggalnya syahid. Insya Allah meninggal. Cuman kemakmuran Islam akan terhenti. Kalau misalkan nanti terjadi perang dahsyat, perang ketiga dialami oleh kita, itu akan terhenti karena banyak yang gugur. Nah, kalau yang menang tanpa gugur tapi dia menang gitu, seperti halnya contoh Rasulullah menang dalam perang dan tidak gugur semuanya, itu ada mukjizat atau karomah yang mendampingi dirinya. Itulah pakaian yang harus kita pakai. Dan orang tua kita terdahulu itu memang memiliki baju ketakwaannya masing-masing, pakaian ketakwaannya masing-masing yang bisa melindungi dirinya dan dapat ridho dari Allah. Makanya kenapa di Islam itu harus mengharapkan ridho Allah, karena keberuntungannya banyak, bisa menghindari bahaya, menyelamatkan kita. Makanya keselamatan, kesuksesan ada di diri kita itu seperti itu maksudnya. Nah, itu adalah jihad fisabilillah yang ke diri kita sendiri. Nah, bentengnya adalah itu zikir kolbu. Jadikan satu detik menjadi ibadah dan jangan berbuat dosa meskipun satu detik, maka insya Allah Allah akan bersamanya kemanapun kita pergi. Itulah pegangannya. Nanti zikir kolbu itu menjadi jembatan atau sarana untuk memanggil Allah itu. Gitu Mang Agus. Berikut yang terakhir. Ketika zikir kolbu ini berjalan, dimanapun diamalkan oleh seluruh umat yang ada di Indonesia ini, maka dengan jihad fisabilillah ini saling bertukar, saling mentransfer, saling mengasih tahu kepada yang lainnya, bencana tidak akan datang. Bencana tidak akan datang. Maka saya mengajak kepada netizen, para sahabat pesan di balik misteri, sebarkan saja, silahkan. Karena itu untuk keselamatan saudara kita, adapun di mana khususnya orang-orang Muslim. Karena sekarang itu kemaksiatan sudah tinggi, maka caranya lah deketin Allah, bahwa insya Allah bencana tidak akan datang. Sebarkan aja, terus masing-masing manggil Allah, melaksanakan satu detik jadi ibadah, dan jangan berbuat dosa meskipun sedetik, insya Allah bencana tidak akan datang. Dikarenakan kita mengingat Allah ya, dan tidak berbuat dosa dan menyebarkan dakwah itu supaya semua kembali ke jalan Allah. Dan keuntungannya banyak lah. Kalau ingin lebih paham lagi, silahkan kepada para sahabat pesan di balik misteri yang sudah belajar, yang sudah menelpon ke Pak Ustadz, amalkan dengan baik, apalagi nanti air sudah sampai ke masing-masing. Itu jadi kalau belajar di Pak Ustadz itu sekali nginjek pantang diangkat, sekali meludah pantang dijilat. Kalau sudah zikir qalb misalkan Al-Fatihah,
atau Allah atau sholawat itu harus ditentang sampai hilangnya nyawa kita. Jadi makanya terus menerus jangan sampai itu, karena sesungguhnya khodam kita Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan melayani, melindungi kita semua. Yang penting rapih dan jelas jihad fisabilillah, termasuk sholat di masjid. Sholat di masjid pun kalau niatnya kita itu adalah jihad fisabilillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, berangkat itu masuknya jihad fisabilillah. Itu ya, jihad fisabilillah. Jadi sholat di masjid itu jangan dianggap enteng. Walaupun berjamaah itu hukumnya adalah fardu kifayah, ya. Fardu kifayah itu kalau tidak ada sholat berjamaah sama sekali, masjidnya kosong, maka sekampung itu dia akan berdosa. Nah, oleh karena itu berangkat ke masjid bagi laki-laki itu masuk jihad fi sabilillah. Jadi kalau mau berangkat ke masjid Allahu Akbar tuh kita harus paham bahwa kita berangkat itu adalah jihad fi sabilillah. Bukan sekedar berperang jadi saja. Jadi sama juga melawan hawa nafsu itu betul, tadi kali ya. Betul seperti itu. Jangan pas diperintah untuk perang ini padahal ada yang lebih klimaks yang lebih beratnya itu adalah melawan hawa nafsu kita sendiri. Jadi kalau untuk goib, jin seperti itu termasuk mudah justru. Tapi untuk ke diri kita itu untuk bekalnya supaya zikir ini benar-benar diridhoi oleh Allah. Ketika dipanggil sama Allah ke masjid itu masuk jihad. Jadi bukannya asal ke masjid asal sholat, bukan. Itu panggilan Allah kemudian kita berangkat itu masuk jihad fisabilillah. Kalau ada kecelakaan di jalan atau apa juga mati syahid. Nah seperti itu. Jadi kalau ke yang goib-goib itu lebih mudah ketimbang untuk jihad melawan nafsu kita sendiri. Ada hawa, ujub, riya, takabur, iri, dengki, jahilannya, benci, marah, dendam, pamrih. Itu harus lepas daripada. Itu pun jihad semua. Apalagi sebentar lagi kita akan berjihad di bulan suci Ramadan. Atau berpuasa 30 lamanya. Banyak yang gugur, ada yang di terminal, dilindungi apa namanya? Warungnya itu pakai terpal, pas di dalamnya udah pada tua, pada buka. Tapi anak-anak SD pada tamat. Nah karena apa? Paham bahwa itu kita masuk ke jihad yang sesungguhnya tuh, apalagi bulan suci Ramadan itu. Nanti kita akan ada season khusus mungkin ya untuk menunggu buka puasa bersama nanti. Kita ada sambil menunggu buka puasa, kita isi nanti dengan kutum dan bagi para sahabat Pesan di Balik Misteri, silahkan kalau ada yang mau mengisi di podcast kita di sini. Ya, podcast ini disiapkan untuk para alim ulama yang punya pengalaman juga, agar kita bisa bareng-bareng bertukar pikiran, mengambil hikmahnya agar senantiasa kita tetap di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jihad yang terakhir seperti itu termasuk uang. Nah, jadi uang pun itu mengeluarkan untuk jihad itu pun sama. Dengan uangnya itu berjalan itu sama juga. Jihad bisa misalkan Mang Agus mau jihad dikasih sama saya. Nah itu sama jihad seperti Utsman bin Affan. Nah itu dengan uangnya itu sampai sekarang dia itu seperti mata air, airnya itu uangnya itu nggak berhenti malah habis ya. Kalau kita kan bahasa di Jawa ini harta cuma sampai 7 turunan ya. Kalau Utsman bin Affan itu berapa turunan tuh, masih ngalir aja tuh, nggak berhenti karena uangnya dipakai berjihad di jalan Allah. Dalilnya orang yang berjihad di jalan Allah itu adalah 3 ya. Ini pernah dikupas sama saya tuh. Karena orang berjihad pasti udah memiliki ilmu kan, tadi standarnya harus punya bekal ilmu itu. Ada ulama ulama samar, ada ulama hak. Nah ulama ini cenderung seperti ulama tapi dia tidak bisa mengaji, jenggot panjang apa nggak bisa tasbih, nggak bisa sama sekali. Nah ini biasanya perdukunan, udah bisa ngobatin dibilang ustad. Kemudian ada lagi ulama samar, ada ulama amplop. Ya ulama amplop yang kemana-mana ngandelinnya uang aja di sininya itu. Nah ini bisa keseret kesu nih. Kalau perjalanannya karena uang itu semua akan gugur jihad fisabilillahnya. Tapi kalau karena Allah maka masuk ke ulama hak. Nah ulama hak sebenarnya adalah tu'minuna billahi wa rasulih wa tujahiduna fisabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Berimanlah kepada Allah dan Rasulnya dan berjihadlah kamu di jalan Allah wa tujahiduna fisabilillah bi amwalikum wa anfusikum, dengan hartamu sendiri dan dirimu sendiri. Jadi kalau berjihad di jalan Allah itu dengan uang kita sendiri, diri kita sendiri, turun untuk memberikan nasihatnya, tapi memakai cara wal maidul hasanah, jangan nyerobot. Orang ngomong sepatu ntar ngomong agama nggak nyambung, nanti malah ribut. Santai, tenang.
Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu lebih baik daripada orang-orang yang berilmu yang senantiasa berbohong, menipu Allah, dan juga ulama yang selalu mengharapkan uang. Maka jihad yang dicintai sama Allah adalah berjihad di jalan Allah, berjuang di jalan Allah dengan hartamu sendiri dan dirimu sendiri, uangmu sendiri dan diri kita sendiri. Ada pertanyaan? Ada Pak Ustadz, Ya. tapi sebelum itu kita minum dulu Pak Ustadz. Iya. Sahabat di Balik Misteri yang sudah mendapatkan air ruqyah Syifa Al-Jadid, saya beramanat yang sudah belajar juga, zikir kolbunya jangan berhenti. Sekali lagi ya, saya berpesan itu supaya Allah bersama para sahabat sekalian, zikir kolbunya terus menerus, jadikan 1 detik jadi ibadah, dan juga jangan berbuat dosa meskipun 1 detik. Insya Allah Allah akan bersama dengan para sahabat sekalian. Ya bagus, ada pertanyaan apa? Ada Pak Ustadz, cukup menarik juga. Sebetulnya memang udah panjang lebar ya Ustadz menerangkan. Seandainya nih Pak Ustadz, ada orang yang kena santet, taruhlah contohnya saya seumpama, inginlah mengobati karena orang itu minta tolong. Sudah minta tolong, ternyata kemungkinan ilmunya lebih tinggi daripada dukunnya. Dan saya taruhlah mati, termasuk yang disantetnya. Itu apa juga termasuk jihad Pak Ustadz? Jadi seseorang yang mengobati seseorang harus diketahui dulu bahwa kita tuh tidak bisa mengobati. Betul. Yang bisa mengobati itu Allah. Maka kalau misalkan mengandalkan ilmunya, yaitu ada khodam jin yang dia bawa, ternyata jin yang di sini lebih kuat, maka dia akan kalah dan bisa berakibat fatal atau meninggal dunia. Ini yang kena sihir ya, yang kena sihir itu. Maka kalau ngobatin orang yang kena sihir pun sama, semuanya harus diserahkan sama Allahnya, karena manusia itu nggak bisa untuk menyelesaikan itu, nggak bisa. Iya. Jadi tugas kita tuh yang penting kita berusaha cari rezeki yang halal, watawasau bil haq, watawasau bisob. Nah berikut ke orang kena sihir, kita jihadnya harus fisabilillah, jangan mengharapkan amplop sedikit pun. Semuanya serahkan sama Allah dan kita cuma memberikan, misalkan coba Mbak baca Al-Fatihahnya dalam hati, gitu aja 1 detik jadi ibadah, dan jangan bosan. Misalkan mau pakai air, kita baca Al-Fatihah, kita doakan juga supaya berdoa bersama-sama. Kita serahkan sama Allah, pasrahkan sama yang lebih berkuasa dan yang pemiliknya. Pasti insya Allah selesai dan aman, kitanya nggak terjadi apa-apa di kita. Karena khodam kita Allah, siapa apa dia berani nanti. Seperti itu, cara seperti itu. Ya itu masalah harus jihad dulu, harus jelas dulu kita berangkatnya tuh mau ngapain, harus jelas. Tapi kalau sudah sempurna, oh saya jihad bisa berani, pasti kalau udah kata jihad bisa bilang udah pasti berani kita. Mau jin segede apapun juga kita berani. Karena kalau udah jihad fisabilillah itu mati itu syahid. Tapi kebanyakan kalau yang hal-hal yang gaib itu jarang sih yang terjadi ya. Terkecuali benturan dengan tentara Quraisy, gitu, pasti ada yang korban. Karena itu membutuhkan jihad fisabilillah, harus membutuhkan bekal yang banyak dari segi senjatanya. Nah senjata kita tuh ya zikir kolbu itulah yang dipakai untuk melindunginya itu. Kalau yang pedang itu hanya ininya aja, hanya pelengkap saja. Sebenarnya itu senjata kita, pakaian kita, kebesaran kita adalah ketakwaan kita sendiri. Itu makanya harus punya pegangan tuh itu, karena manusia nggak punya daya kekuatan. Ada lagi pertanyaan? Enggak, maksudnya gitu. Yang disantetnya itu apakah termasuk mati syahid apa enggak? Kalau seseorang dizolimin, meninggal dalam keadaan terzolimi, itu masih syahid. Wanita melahirkan, meninggal itu masih mati syahid. Karena kan jihad untuk mengeluarkan ciptaan Allah ke bumi, kemudian dia meninggal, itu syahid juga.
Makanya kalau ada terjadi kuntilanak itu bisa jadi fitnah itu sebenarnya. Yang penting ikhlas seorang istighfar itu pasti mati syahid. Itu. Ada lagi Pak Ustadz. Seumpama nih, kalau saya sakit, itu cara jihadnya bagaimana Pak Ustadz? Nah, bagi yang sakit, ya, bagi yang sakit berjihadnya itu adalah dengan sabar. Dengan sabar menerima apa yang yang dirasakannya oleh itu kita dengan penyakitnya itu. Nah, dengan bersabar ini itu naik itu. Maka itulah masuk jihad fisabilillah, karena sabar itu menerima. Nanti juga kalau Allah sudah berkehendak sembuh sebenarnya. Cuman harus bersabar, jangan putus asa. Seperti itu. Bagi yang sakit cara jihadnya itu harus bersabar. Dan bagi perempuan dia harus melayani suaminya, makannya, itu juga jihadnya seorang wanita kepada suaminya. Tapi suami yang benar ya, bukan suami yang punya jihad bisa-bisa itu, bukan nyari hartanya yang haram-haram. Wah, itu perlu ada peringatan ketika kita tahu, jangan dibiarin karena melihat uang senang-senang, apa nggak tahu-tahu wah hasil nggak bener, akhirnya kena nanti. Gitu. Kalau sudah kena kan repot nanti. Iya. Itu jadi cara-cara tetap berjihad itu artinya kalau kita sudah jihad diri kita berarti ada zikir kolbunya dan mengamalkan apa yang menjadi amalannya sendiri. 1 detik jadi ibadah, jangan berbuat dosa 1 detik, kan ini pasti panjang nih. Karena larangan Allah itu kan cukup lumayan banyak. Karena ada hawa nafsu, ujub, riya, takabur, jangan melawan orang tua, jangan minuman keras, nah setidaknya sudah tahu pasti ilmu itu sudah ada di badan semua, entah dari orang tua, dari guru ngaji, dari kakek. Pasti ilmu itu sudah ada di dalam badan, tinggal amalkan aja yang tidak disukai oleh Allah, yang disukai oleh Allah. Nah, jalankan yang disukai oleh Allah, yang tidak disukai Allah, yang sudah tahu jangan dilakukan dengan sengaja. Apalagi di pelajaran Maqam Suluh, jangan berbuat dosa meskipun 1 detik. Nah, kalau ngomongin orang bisa bukan 1 detik, bisa berjam-jam itu. Bisa merusak hubungan kita dengan Allah gitu. Kalau kita pingin dengan Allah ya seperti itu caranya, yang saya rasakan seperti itu. Itu saya bagikan untuk semuanya, itu untuk keselamatan masing-masing agar sahabat di pesan di balik misteri ini kemana-mana ada khodamnya, yaitu Allahnya. Jadi kita juga tidak khawatir kalau suatu saat ada perang besar apa-apa, sudah pada punya pegangan, maksudnya seperti itu, untuk keselamatannya masing-masing. Mudah-mudahan suatu saat zikir kolbunya diridhoi oleh Allah 100%, itu bisa berfungsi banyak gitu nantinya. Bisa menyelamatkan diri kita dan juga masyarakat seperti itu. Khusus ya untuk di Indonesia ini, baik yang pejabat yang di atas, yang ke pejabat atas ataupun yang di bawah, seluruhnya yang muslim tuh seperti itu, insya Allah bencana pun akan berhenti. Dan berjihad untuk memberantas riba atau apa, itu jihad masuknya. Tuh Mas Agus. Ya. Tinggal dilanjutin aja Pak Ustadz yang tadi belum dikasih penjelasan, jihad fi syaiton itu apa? Nah, jadi kalau sebaliknya, kalau melaksanakan perintah Allah semata-mata mengharapkan karena Allah, maka masuklah namanya jihad fi sabilillah atau khuruj fi sabilillah. Tapi kalau melaksanakan apa yang sudah dilarang oleh Allah dengan disengaja dia dilakukannya tanpa merasa dirinya kayak tidak berdosa padahal berdosa, nah itu masuknya ke jihad fi sabi syaiton. Malah dia berjuang di jalan setan, malah mengabulkan keinginan setan. Nah, jangan sampai kita salah melangkah, eling-eling mangka eling, rumingkang di bumi alam, karena hidup di dunia ini ada yang harus dilakukan, ada yang tidak boleh dilakukan. Dan Allah memberikan peringatan itu agar kita berpikir bahwa nanti kita akan pulang ke alam berikutnya supaya kita selamat, tidur nyenyak tanpa diganggu oleh para malaikat, ditempatkan yang baik-baik gitu. Tapi kalau jihad bisa-bisa itu otomatis akan diganggu. Maksudnya disiksa, dicemplungin seperti itu. Barangkali ada contoh-contohnya Pak Ustadz sedikit aja. Jihad bisa-bisa itu apa sih maksudnya gitu? Gimana? Contohnya seumpama gitu, yang jangan dilakukan gitu seumpama. Oh banyak, melawan orang tua, maling, korupsi. Jadi usahanya di jalan seperti begitu. Nah itu bisa-bisa itu keluar dari rumah, berbisnis, gimana caranya dapat uang,
tanpa dilihat uang itu halal atau haram. Sedangkan kan diperintah oleh Allah bertebaran di muka bumi ini, cari rezekiku yang halal. Ini yang haram diembat, maka dia masuk ke golongan jihad fi sabi syaiton. Seperti itu. Ya. Insya Allah kalau menurut saya kayaknya paham gitu ya. Dan untuk sekali lagi pada pesan di balik misteri, silahkan yang dekat untuk merapat bagi yang mau mengisi di podcast kita di sini ya, pesan di balik misteri dengan pengalaman-pengalaman, dan dilarang untuk mengarang karena di kita harus jujur, tidak boleh mengarang cerita apalagi berbohong. Seadanya aja, insya Allah supaya bisa diambil hikmahnya gitu ya. Itu. Ya, Pak Ustadz, ada nih pertanyaan terakhir Pak Ustadz ya. Boleh. Mengenai kan kita berbicara masalah jihad nih. Ada nih seorang wanita Pak Ustadz ya. Awalnya dia berjihad. Terus tahu-tahu berjilbab gitu. Iya, berjilbab. Terus dia malah buka tuh hijabnya. Itu bagaimana Pak Ustadz mengenai tentang jihadnya? Siapa contohnya? Ada yang lagi ramai ini contohnya Kumaila lah Pak Ustadz. Kumaila. Tapi seperti itu dia ya. Iya. Nah, gini. Ada pelajaran Islam yang mengakui ma'rifatullah, berarti kan sudah tinggi ilmunya. Iya. Kalau sudah ma'rifatullah pasti tinggi. Tapi, dan itu bertemu dengan Pak Ustadz sendiri. Sholat itu tidak perlu sholat katanya. Karena kita sudah bersama Allah. Pemahaman dia. Sekarang kalau misalkan sekarang itu ngikutin pemahaman dia sendiri, tidak sholat, berarti masjid akan sepi, Ka'bah pun akan sepi. Kalau seperti itu berarti menghilangkan satu ayat dalam Quran. Nah kalau dia mau bertanggung jawab, untuk seperti berarti akimi sholat hilangin aja di Quran. Mau nggak dia tanggung jawab? Seperti itu. Nah contoh sekarang seperti yang pakai jilbab, itu adalah segi satu akhlakul karimah. Selain dari perilaku, hadis Rasulullah begini. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum. Sesungguhnya Allah itu tidak memandang wajahmu, ganteng, cantik, kulit putih, kulit hitam, dan juga tidak memandang hartamu. Harta itu dua, ilmu dengan harta benda. Ya, itu tidak dipandang. Dia ilmunya mau sejenius apapun di situ, ataupun tinggi ilmunya sampai betul-betul mengantongi berapa kitab. Nah, maksudnya mengontek berapa kitab itu seperti hafal Quran atau hafal kitab yang lain apapun juga. Tapi melanggar, karena yang dilihat sama itu walaki yang zuru ila kulubikum, yang aku lihat adalah hati kamu, keikhlasanmu, dan juga wa a'malikum, dan amal kebaikan kita, amal ibadah. Sekarang kalau dia lepas jilbab dan mulai berjilbab, kan yang seharusnya orang yang belum berjilbab kemudian menutup aurat, itu pun diperintah sama Allah. Hendaklah perempuan muslimah itu memakai kain kudung ke dadanya. Kalau misalkan dia itu melepas, berarti dia punya pemahaman sendiri yang dipahami sendiri, tidak ikut ulama. Berarti ilmunya sudah tinggi, tapi ingat Allah tidak melihat itu. Nah kalau misalkan sama seperti itu, berarti dia mau menghilangkan satu ayat. Kalau misalkan itu menjadi sebuah pelajaran, itu ke orang lain, saya juga seperti itu. Mau nggak tanggung jawab di hadapan Allah? Tinggal pilih aja itu apakah jihad fisabilillah atau fisabilisyaiton. Kalau dengan cara seperti itu, perempuan udah nggak usah pakai jilbab semuanya. Berarti hilang tuh ayat itu di Al-Quran. Sama dengan tergolong nanti mendustakan ayat-ayat Allah. Mendingan kalau mau tanggung jawab ketika kematian. Nah kalau nggak mau tanggung jawab malah merusak yang lain, maka pilihlah. Maka akhlak itu, kesuksesan itu, keselamatan itu kan di tangan kita sendiri. Maka harus jernih memandang, tajam untuk memandang, karena ada kehidupan setelah kematian yang itu akan dipintai pertanggungjawaban. Jangan sampai salah melangkah. Kenapa saya bilang seperti ini? Karena kan saya mengalami meninggal itu, makanya saya berani bicara itu karena mengalami itu. Mau percaya atau tidak silahkan, toh nanti mati-mati juga akan mengalami juga. Maka kalau kita sahabat pesan di balik misteri, hati-hati, jangan sekali-kali mengutak-utik ayat Quran, apalagi sampai berubah akhlak dan itu bisa hilang ayat itu bahaya, nanti masuk mendustakan ayat-ayat. Mungkin kita telah banyak mendengarkan panjang lebar mengenai
jihad fisabilillah, dan juga jangan lupa untuk selalu kalau kita sudah melangkah keluar, ingat lillahi ta'ala, mudah-mudahan menjadi jalan kita jihad fisabilillah. Ingat, jangan lupa selalu like, share, komen, dan subscribe-nya di podcast kami. Mudah-mudahan jadi ladang ibadah buat Anda dan menambah ilmu buat Anda semua. Ingat, keselamatan dan kesuksesan ada di tangan kita, bukan di tangan orang lain. Saya Mang Agus bersama kru di sini mengucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.